Gunawan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, hari ini kita akan review ya pertandingan yang akan berlangsung nanti malam, besok dini hari ya. Bukan nanti malam lah, besok dini hari ya. Ini pertandingan Champions League ya. Ini match day kelima gitu ya. Dimana kita akan bertamu ke Portugal ya. Ini kandangnya Sporting Lisbon. Sporting Portugal, di mana ya ini tim yang menurut saya akan sangat tricky ya. Jadi akan sangat sulit, dan ya ini perlu strategi yang menurut saya harus bisa sangat apa ya, bisa mematikan serangan mereka gitu ya. Ya, sebelum kita bahas lebih lanjut ya teman-teman, perkenalkan dulu untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Ya, balik lagi ya, tadi kita ngomong ini untuk Sporting Lisbon, ini bukanlah lawan yang mudah. Ya, jadi ini lawan yang menurut saya ya akan cukup tricky ya. Kita lihat di berapa 5 pertandingan terakhir mereka ini mencetak 22 gol ya, 3 8 12 16, iya 22 gol. 5 pertandingan terakhir 22 gol ya, dan termasuk salah satunya adalah 4 gol melawan Manchester City. Ini juga apa namanya, Champions League ya. Jadi bukan tim yang mudah, walaupun mereka ini baru saja kehilangan pelatih mereka ya, Ruben Amorim gitu, yang baru saja datang ke Manchester United gitu kan. Tapi tetap ini bukan satu lawan yang bisa dengan mudah kita eh bisa kita menang ya, apalagi ini di kandang mereka gitu ya. Ini kita lihat untuk pemainnya ini yang terutama mungkin menjadi satu apa ya, yang harus benar-benar diperhatikan nih, Victor Gyökeres ya. Musim ini sudah 16 gol ya. Jadi ini wah, pemain yang sangat luar biasa. Ya, dikait-kaitkan juga dengan Arsenal gitu, tapi menurut saya untuk mendapatkan Gyökeres ini bukan masalah dia mau apa, bukan masalah harga ya. Menurut saya lebih ke masalah Gyökeresnya mau kemana gitu kan. Dari saya ini melihat ada kemungkinan dia tetap masih ingin bertahan ya di Sporting Portugal. Nggak tahu sih, cuman feeling saya ngelihat dia kayaknya masih lebih ingin bertahan. Tapi ya kita lihat nanti musim panas besok ya. Ini Gyökeres menurut saya akan menjadi seorang pemain yang akan diperhatikan oleh media. Itu Gyökeres ya. Tapi jangan lupa juga ini untuk midfield mereka ini ya sangat mumpuni ya. Ini Araujo, Broganka, saya nggak bisa bacanya. Yulman dan Kwanda ini juga bukan bukan kaleng-kaleng ya. Jadi ini tim yang menurut saya eh, sangat kuat dalam menyerang ya. Jadi ini menjadi perhatian khusus menurut saya. Ya, kalau kita lihat dari Arsenal, ini belum ada konferensi pers ya. Kayaknya waktu saya merekam, tapi sudah ada video, apa namanya, foto untuk foto sesi latihan sebelum berangkat ke Portugal. Kita lihat di sini Kai Havertz, lalu Declan Rice. Ya, ini semuanya ikut berlatih. Jadi ada kemungkinan besar ini mereka semua bisa turun gitu ya. Saya masih punya keraguan untuk Declan Rice, yang menurut saya lebih baik di apa ya, diistirahatkan dulu, karena dia cederanya kan ini patah tulang ya, patah tulang jari kaki, yang harusnya sih kalau perhitungan saya itu harusnya ada di sekitar 4 sampai 6 minggu. Jadi kalau kita hitung, Declan Rice ini baru 1 minggu istirahatnya.
eh harusnya kalau kita benar-benar dia mau pulih harusnya ya sekitar Januari lah ya baru bisa diturunkan. Tapi kita lihat bagaimana. Ya ini kalau saya bukan gimana-gimana ya, lebih jangan sampai cederanya nanti tambah parah gitu loh. Itu yang saya takutkan karena kemarin aja kan sudah keluar berita bahwa ketika dia turun melawan Chelsea ini minum obat penahan rasa sakit gitu loh. Jadi saya sih nggak mau apa ya terlalu terburu-buru untuk menurunkan Declan Rice. Ya ini kalau pendapat saya pribadi gitu ya. Ya, tapi intinya kalau kita lihat dari foto latihan ini semua pemain sepertinya sudah turun ya pemain-pemain inti kita di sesi latihan ini kayaknya nggak ada yang ketinggalan gitu ya untuk para pemain inti kita. Ya, kita sekarang bahas di ini ya apa namanya untuk formasi perkiraan formasi saya akan perbesar dulu sebentar. Oke, kita perbesar ini ya. Oke, yes. Kecilin dikit. Ya. Nah, gini ya. Oke, kalau kita lihat kemarin ini kan pada saat melawan eh siapa? Eh kemarin kita di IPL ya. Ini Thomas Partey yang nggak diturunkan. Diturunkan ini adalah Jorginho. Mana Jorginho ya? Lalu di kiri ini dipakai Trossard dan di depan dipakai Jesus nomor 9 mana Jesus? Jesus. Oh ya, tadi saya kemarin saya taruh sini, lalu di sini Saka ya. Ya ini yang kemarin turun ya pada saat pertandingan melawan Nottingham Forest kemarin ya. Ini formasi yang diturunkan Merino, Jorginho, Odegaard gitu ya. Dan di oh ya lupa ini di sebelah kiri Calafiori ya. Calafiori mana Calafiori? Nah ini ya. Nah ini kemarin yang kita turun menurut saya sih besok untuk sisi belakang ini juga akan tetap sama ya. Raya, Gabriel, Saliba dan Timber. Nah ini yang menurut saya kayaknya akan diubah ya. Ini kemarin melawan Nottingham Forest sepertinya ada kayak taktik kejutan menurut saya. Kenapa? Dengan Jorginho ini yang lebih bisa untuk mengatur tempo ya. Berbeda dengan Thomas Partey yang lebih progresif ke depan. Jorginho ini lebih untuk mengatur tempo permainan gitu ya di dari sisi bertahan sehingga membuat eh, Nottingham Forest tidak bisa berkembang kan ininya apa permainannya. Apakah kita akan melakukan hal yang sama besok mengingat ini juga ya apa namanya Sporting ini serangannya juga sangat fluid ya, berarti dengan kemampuan mereka mencetak gol saya rasa mungkin Jorginho masih akan tetap dipertahankan untuk main di babak pertama lah. Mungkin sama seperti kemarin. Babak pertama Jorginho, babak kedua Thomas Partey lagi, gitu ya. Sekali lagi saya sih ya ini Declan Rice apakah akan diturunkan menggantikan Mikel Merino? Saya berharap sih ya tadi kalau memang benar dia cedera patah tulang jari kaki ya. Saya sih berharap dia diistirahatkan dulu, jangan dipaksakan turun gitu ya. Lah, Merino aja lah yang main di sini ya. Lalu di sebelah kiri menurut saya ini akan diturunkan Martinelli ya. Kalau menurut saya pribadi ini kayaknya akan Martinelli lah ini. Ya, Trossard kemarin bermain cukup bagus sih, nggak jelek menurut saya, nggak seperti 4-5 pertandingan sebelumnya ya yang ya saya mengkritisi keras Trossard ya, cuman untuk besok kemungkinan besar ini Martinelli lah yang akan lebih turun karena akan lebih dipakai untuk mengeksploitasi ya sisi sebelah kiri untuk kecepatannya ya.
Lalu di depan kayaknya kita menurut saya akan kembali ke Havertz ya. Atau memang kalau mau seperti kemarin bisa juga dipakai Jesus lagi. Kenapa? Mungkin teman-teman kemarin ngelihat kan banyak yang mengkritisi Jesus ini ngapain sih striker tapi kok nggak bisa mencetak gol gitu ya. Di pertandingan kemarin menurut saya peran Jesus itu bukan sebagai striker ya, lebih kepada bantuan untuk bertahan ya. Dia track backnya ini sampai saya sering melihat dia di area sini ya. Ini membantu pertahanan gitu loh. Jadi apakah kita akan menurunkan Jesus dengan peran yang sama seperti kemarin? Nggak tahu juga ya. Cuman kalau menurut saya kayaknya nggak akan diulang karena strategi itu kayaknya strategi yang khusus untuk melawan Nottingham Forest gitu loh. Menurut saya kita akan memakai Havertz lagi ya. Jadi untuk di depan kita akan memakai Havertz lagi. Tinggal bagaimana ini kalau menurut saya masih agak ragu nih di midfieldnya ini nih mau pakai Jorginho apa Partey ya. Ini menurut saya bisa salah satu di mana mungkin Arteta ingin lebih bertahan atau eh, ingin lebih menyerang. Kalau ingin lebih bertahan menurut saya akan memakai Jorginho. Kalau ingin lebih menyerang kemungkinan besar akan memakai Thomas Partey. Ya itu sih perkiraan saya ya untuk bagaimana Arsenal akan menghadapi Sporting Portugal besok ya. Dan ya kita juga ingin lihat lah ini nanti siapa akan line up yang akan diturunkan gitu ya. Dan sekali lagi ini bukan lawan yang ecek-ecek ya. Sporting Lisbon ini mereka lawan yang cukup berbahaya dan tidak boleh diremehkan. Ya, ini sih sekali lagi adalah opini pribadi saya ya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang punya opini pribadi tentang bagaimana Arteta akan menurunkan pasukannya, atau mungkin teman-teman punya perkiraan formasi sendiri, boleh tulis di kolom komentar ya tentang bagaimana strategi kita besok eh, akan bermain gitu ya. Ya itu aja sih dari saya untuk teman-teman yang sudah nonton sampai sini. Ya terima kasih ya sudah nonton sampai selesai. eh Terima kasih sudah like, share, dan subscribe. Ya itu aja dari saya. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.